Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada tahun ini negara kita bertambah umurnya jadi 79 tahun dihitung dari awal merdeka. Dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai hari ini kita masih dalam suasana memperingati, merayakan HUT NKRI. Dan hari ini menurut informasi ada pawai HUT NKRI. Tentu kita sebagai umat Islam harus berada paling depan dalam merayakan hari kemerdekaan Indonesia, dikarenakan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ulama-ulama itu berada di garda terdepan dalam perjuangan, dan bukan perjuangan yang singkat, bukan perjuangan yang mudah, tapi 100 tahun lebih. Dan ulama bersama santri-santri mereka, santri-santrinya itu selalu berada di baris terdepan, selalu siap menumpahkan darah mereka, selalu siap mengorbankan apapun yang mereka miliki, hingga kemudian buah daripada perjuangan itu dirasakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Maka ketika 17 Agustus umat Islam tidak boleh di rumah saja santai dulu, ya, seperti kosong melompong, tidak ada terjadi apa-apa. Kalau ulama-ulama dulu nanti hidup lagi, kita kena marah. Kamu berjuang, kah duduk bro. Dan itu tidak boleh dianggap biasa. Itu tidak boleh dianggap sepele. Nanti kalau umat Islam tidak merayakan, membesarkan, mengagungkan hasil perjuangan ini hasil perjuangan suci lawan penjajah. Nanti datang orang kemudian yang dari entah berantah mengatakan seolah-olah mereka pahlawannya, pahlawan kesiangan. Kemudian mereka berani bersuara dengan alasan kami ini, kami itu. Dan sejarah perjuangan itu akan kabur, akan hilang kalau kita umat Islam tidak terus menjaga sejarah itu. Jadi menyupai bendera, umat Islam paling pertama naik bendera, beraya-raya bendera. Jadi jangan dipandang remeh. Apalagi hari ini, kondisi saat ini, mohon maaf kadang-kadang jangankan pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan saja tidak ngerti dia sejarah. Bagaimana dia memimpin, mengatur rakyat yang begitu ramai ini, tapi dia tidak mengerti perjalanan sejarah bangsa. Maka oleh karena itu umat Islam itu harus paling paling peka, paling paham, dan paling terdepan dalam berbicara tentang kemerdekaan. Dan konsep kemerdekaan dalam Islam itu bukan hanya sebuah negara, sebuah bangsa. Bahkan konsep kemerdekaan dalam Islam itu
menembus seluruh setiap manusia dimanapun dia berada, setiap bangsa dimanapun dia berdiri. Berbicara masalah merdeka, umat Islam itu harus terdepan. Siapapun harus merdeka. Tidak hanya Indonesia, siapapun harus merdeka. Hari ini seperti Palestina belum utuh kemerdekaan. Kemudian ada beberapa negara yang lain yang belum utuh kemerdekaan. Itu umat Islam harus terdepan. Harus update, harus mengikuti perkembangannya, harus mendukung. Karena konsep kemerdekaan dalam Islam itu konsep yang sangat fundamental, konsep asasi. Manusia itu ciptaan Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, manusia. Artinya Allah begitu bangga dengan ciptaannya bernama manusia. Datang orang kemudian berani menjajah ciptaan yang dibanggakan oleh Allah, maka dia langsung berhadapan dengan Allah. Dia berhadapan dengan kita hamba-hamba Allah. Dia berhadapan dengan kita umat Islam. Siapapun yang berperilaku penjajah terhadap manusia itu musuh kita semua. Musuh Allah. Dimanapun dia berada. Apakah dia Muslim atau non-Muslim, sama semua. Yang terjajah harus kita selamatkan. Penjajah harus di bumi hanguskan. Kan itu dalam pembukaan UUD 45 ya. Itu konsep Islam seperti itu. Maka Umar bin Khattab pernah mengatakan ketika berhadapan dengan Romawi, sebelum umat Islam itu Romawi, Persia, bangsa-bangsa sebelumnya itu sistem perbudakan itu luar biasa. Makhluk memperbudakkan makhluk. Begitu datang Islam, dengan lantang Umar bin Khattab mengatakan kepada Romawi, ucapan yang ditulis oleh sejarah, kata Umar bin Khattab, mata ista'badtumun nas wa qad waladathum ummuhum ahrara. Sejak kapan kalian berani memperbudakkan manusia padahal mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka, ahrar. Manusia setiap lahir dia merdeka. Yuladu alal fitrah. Jangankan orang lain, orang tuanya saja tidak boleh berperilaku berlebihan kepada anaknya. Kalau orang tuanya itu sudah bersifat menjajah, menghina, merendahkan, dia melawan Allah. Allah dengan bangga, Allah bangga dengan manusia ini. Tanda iman tanya Allah bangga aja. Dalam Jawa baju. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia itu fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik penciptaan. Kita punya produk kita, misalnya kita punya produk, satu produk yang kita ciptakan, kita pasti bangga, dan siapapun gak akan kita biarkan menghina produk kita. Begitu juga Allah. Langit dalam hadis qudsi, langit, bumi, gunung, setiap hari minta izin kepada Allah. Kata bumi, wahai Allah, saya tidak sanggup lagi lihat manusia, banyak tingkahnya di atas saya. Kata bumi, apakah boleh saya goncangkan saja, saya tenggelamkan saja mereka dalam bumi? Wa inna sama tasta'zin, langit juga minta izin, wahai Allah, saya tidak sanggup lihat lagi manusia itu.
buat kemungkaran, buat kerusakan, menumpahkan darah di atas muka bumi, apakah saya hancurkan saja mereka? Kata langit, minta izin sama Allah. Wa innal jibal tasta'zin, gunung juga minta izin. Apakah saya hantam saja manusia itu? Apa jawab Allah? Innakum lam takhluquhum. Hai langit dan bumi dan gunung, kalian tidak pernah menciptakan mereka. Aku yang menciptakan mereka. Biarkan mereka. Begitu Allah membela manusia. Datang manusia yang lain yang tidak sekuat gunung, tidak setinggi langit, tidak sekokoh bumi, ingin menjajah sesama manusia. Makan takane wong gede. Merendahkan sesama manusia, menghinakan sesama manusia, meremehkan sesama manusia. Maka Rasulullah mengatakan, bihasbi imri'in minasyarr ayyahqira akhahu. Cukup untuk menandai seseorang itu buruk ketika dia menghina saudaranya sesama manusia. Nanti kalau kita mau tes orang baik sama orang tidak baik. Kalau kita mendengar ada orang dia suka merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, tidak menghargai orang lain, tidak perlu tes lagi. Berarti dia orang tidak baik. Berarti dia orang buruk. Rasulullah cukup untuk menilai seseorang itu buruk perilakunya, kotor hatinya, ketika dia suka meremehkan, merendahkan orang lain, dan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Jadi berbicara kemerdekaan manusia itu adalah perkara yang sangat asasi dalam Islam, baik secara ontologinya maupun epistemologinya maupun aksiologinya, semuanya. Makanya pembahasan kemerdekaan manusia itu panjang dalam akidah Islam. Terlibat di dalamnya Mu'tazilah, Jabariyah, dan itu perdebatan panjang sampai kemudian lahirlah satu teori yang matang tentang bagaimana manusia itu merdeka dalam bertindak, merdeka dalam berbuat, dan atas kemerdekaan itulah mereka kemudian mendapatkan balasan nanti dari Allah di hari akhirat. Lahir teori kasab dalam akidah Asy'ariyah. Kemudian secara epistemologi dan ilmu usul fiqh, setiap manusia itu saat mereka merdeka bebas melakukan apakah itu baik dan buruk, di situ baru berlaku beban hukum kepada mereka. Al-hurriyah manatut taklif. Kemerdekaan seorang manusia dalam melakukan apapun, di situ baru dibebankan hukum. Tapi sebaliknya, kalau dia mukrah, arti mukrah tidak merdeka, dipaksa, tidak berlaku beban hukum. Dipaksa korupsi, tapi ada orang mau dipaksa kalau korupsi. Dipaksa korupsi, tidak berlaku hukum. Dipaksa berzina, dipaksa minum khamar, dipaksa, tidak berlaku hukum. Baru berlaku hukum ketika dia itu hurriyah, merdeka dalam melakukan apapun. Kalau dia melakukan kebaikan dengan keadaan pilihannya sendiri, merdeka, tidak ada paksaan, dia diberikan balasan baik. Tapi kalau dia melakukan sesuatu atas dasar paksaan atau mukrah, dia tidak dibalas dengan ganjaran azab atau ganjaran hukuman. Kemudian secara aksiologi juga demikian. Fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Silakan mau buat apapun, dibebaskan oleh Allah. Tapi ingat, fa illam tastahi. Kamu merdeka, tapi bukan hanya kamu merdeka, orang lain juga merdeka. Maka kita harus saling menjaga kebebasan, kemerdekaan kita. Jangan merdeka kita menjajah orang lain. Ada orang, saya merdeka, dan langsung dia keluar rumah bawa motor suara knalpotnya itu 1 kecamatan dengan alasan merdeka. Anda merdeka, orang lain terjajah. Semua kita punya hak merdeka, itu diatur dalam berakhlak dalam Islam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bahkan makna kemerdekaan bukan hanya suatu konsep besar yang kemudian disampaikan selesai, tidak, dalam Islam. Tetapi konsep kemerdekaan dititip oleh Allah, disuruh baca oleh Allah setiap rakaat solat. Kalau enggak kita baca, solat kita tidak sah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau wahai Allah na'budu, kami menghambakan diri, kami menyembah hanya kepada Engkau wahai Allah. Apa makna iyyaka na'budu? Hanya kepada Engkau wahai Allah kami menyembah. Pertama, tidak boleh menghambakan diri, tidak boleh memperbudakkan diri kepada selain Allah. Haram. Makna kedua, tidak boleh menjadikan orang lain sebagai budak kita, sebagai hamba kita. Haram. Tidak boleh memperbudakkan diri kepada orang lain, tidak boleh menjadikan orang lain budak kita. Karena ada orang dua-dua ada penyakit ini. Ada orang suka orang lain menjadi budak dia, suka menjadi orang lain bawahan dia, suka menjadikan orang lain anak buah dia. Jahat sekali orang seperti itu. Siapapun yang punya niat agar orang lain berada di bawah dia dalam makna di bawah kendali dia, itu sudah langkah awal daripada sifat menjajah. Tidak boleh. Ya. Makanya dalam Islam diajarkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setiap mengisi pengajian seperti ini, beliau selalu menyampaikan kepada murid-muridnya, kalau seandainya saya menganggap diri lebih baik daripada kalian wahai murid-muridku, maka saya akan dikumpulkan di neraka bersama Fir'aun dan Haman. Tidak boleh menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Atas dasar apa? Atas dasar amalan. Apakah kita sudah tahu amalan kita diterima oleh Allah? Ada dasar ilmu. Apakah kita sudah tahu ilmu kita itu benar menurut Allah? Ada dasar apa? Jabatan, pulau. Tidak boleh kita menginginkan orang lain itu berada dalam kendali kita. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, la tattabi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian sertakan hadiah kalian, sedekah kalian bil manni wal adha. Bil manni berharap dengan ada orang, dengan dia kasih makan orang lain, dengan dia kasih minum orang lain, berharap orang lain itu berada di bawah kendali dia. Itu penjajah itu. Dan sangat jahat sekali orang seperti itu. Dia menganggap kita bisa dia budakkan dengan hanya satu gelas kopi SP. Jahat sekali orang seperti itu. Maka Allah katakan, la tattabi'u sadaqatikum bil manni. Kalau mau sedekah, sedekah aja lillahi ta'ala. Kalau mau mau kasih bantuan kepada orang, kasih aja bantuan lillahi ta'ala. La tattabi'u bil manni, tapi jangan pernah berharap dengan sedekah itu kamu berharap orang lain tunduk kepadamu, ruku kepadamu, sujud kepadamu, mencium tanganmu, mencium kakimu. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang ketika dia datang ingin orang lain memuliakannya, menghormatinya, membesar-besarkannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempatnya dalam neraka. Ada itu sifat itu. Ba urang na ilme make rayo tibunya. Maka hati-hati. Kadang-kadang kita sudah dibesarkan oleh umat. Kalau Sajul Arafah udah aman beliau, udah haji. udah tuntas masalah itu, ya. Tapi ada orang-orang suka dibesar-besarkan.
Suka diagung-agungkan. Kalau bisa ketika dia datang itu orang harus sujud kepada dia, pegang kaki dia, cium kaki dia. Setingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang orang-orang ingin mencium kakinya, ingin rukuk sujud kepadanya, langsung Rasulullah mengatakan, la tatruni, saya tidak butuh itu. La tatruni, jangan berlebihan. Bahkan ada datang satu kabilah di Jazirah Arab. Kabilah itu memang dia seperti di Thailand sekarang. Thailand itu kan presidennya itu disembah, ngesot. Kalau mau jumpa raja itu ngesot, jalannya harus ngesot dengan tangan dan kaki. Ada itu kabilah itu dulu di Arab. Datang mereka ke Madinah, ingin menyatakan Nabi Muhammad sebagai pemimpin, tunduk kepada kekuasaan Nabi Muhammad. Datang mereka ke kabilah. Begitu mereka datang, Rasulullah sudah tahu ini kabilah ini bahaya. Begitu mereka masuk Madinah, jumpa Rasulullah, benar prediksi Rasulullah. Mereka langsung mengatakan, a anta sayyiduna, apakah engkau tuan kami? Artinya mereka ingin memastikan Muhammad tuan, maka kemudian mereka akan sujud. Langsung dibantah oleh Rasulullah, as-sayyidu Allah, bukan saya, Allah tuan kita semua. Kenapa Rasulullah seperti marah seperti itu? Terima kasih.